Coba nih, perkenalan dulu. Nama lu siapa dan lu asal dari mana? Halo, nama gue Bobby. Biasa dipanggil sehari-hari Mr. Bob. Untuk lahir sendiri di Palembang, tepatnya di sensor. Terus profesi lu sekarang sebagai apa nih? Alhamdulillah sekarang profesi gue seorang barber dan juga gue sebagai head coach di Indo Barber School. Selain mengajar dan selain menjadi barber, gue juga memiliki satu anak laki-laki, dan jadi di rumah saya menjadi bapak, dan kalau di kerjaan saya menjadi guru. Gitu bro. Tapi emang udah butuh berapa lama sih lu jadi barber? Kalau untuk jadi barbernya sendiri, gue di tahun 2016 itu yang memang benar-benar serius. Tapi di tahun 2014 saya mulai mencoba. Di tahun 2015 masih main-main tuh di barbernya. Tapi memang mulai seriusnya gue di tahun 2016. Sampai gue tahun 2016 akhir itu buka barber sendiri. Tepatnya di kota sendiri di Palembang gitu. Nah terus istilahnya gue mau pindah, gue mau jadi profesi barber gitu. Gue pengen kerja di barber. Itu emang gimana ceritanya? Panjang ceritanya itu sebenarnya. Sebelum saya jadi barber itu di tahun 2013 saya sempat menyelesaikan kuliah dulu tuh. Pokoknya di universitas di salah satu di Palembang. Selesailah di tahun 2013 awal. Setelah itu gue hijrah bro, hijrah ke Bandung. Tapi itu belum sempat melakukan barber. Masih sempat hobi-hobi di band, di musik. Aku juga band long trip. Dan juga gue player di drum gitu. Setelah itu mungkin job nggak ada, lagi kosong, mulailah berpikir ternyata ada barber nih di Bandung gitu. Kayaknya ngeliat barber sudah menjadi kebutuhan, makanya sembari saya menunggu job nggak ada, ternyata saya dikasih kesempatan di barber gitu. Tapi sebelum di barber saya menjadi kasir dulu, menjadi kasir. Kebetulan di barber tersebut ada yang menyediakan laundry sepatu. Jadi sembari saya menjadi kasir, sembari melakukan laundry sepatu sambil belajar cukur gitu. Oh, berarti lu belajar cukur sama barberman di sana, iseng-iseng nyambi. Nyambi aja, tapi sambil ngelihat nyambi kayaknya asik nih. Tapi belum ke situ tuh jiwanya, masih jiwa-jiwa ngeband. Pas memang bener-bener sudah nggak ada mentok tuh, sudah nggak ada lagi job, ya udahlah saya ambil tawaran itu menjadi kasir dan menjadi laundry sepatu itu sambil nyambi belajar kursus tadi gitu. Awalnya lu emang pengen di barber? Awalnya nggak ada kepikiran sama sekali, di barber itu. Tapi oleh karena sudah saya lihat ngobrol-ngobrol sama teman-teman di barber, ternyata ngelihat barber ini jangka panjang ke depannya kayaknya lebih bagus deh. Karena menjadi kebutuhan selama manusia hidup dan lahir, rambut pasti tumbuh gitu. Jadi sudah jasa pelayanan yang memang benar-benar menjadi kebutuhan manusia gitu. Jadi bisa dibilang lu kecebur lah ya? Kecebur lah, pasti kecebur. Tapi lu kalau misalnya lu awalnya kecebur, lu sampai sekarang berarti lu cinta banget nih sama dunia barber? Ya pasti dong, karena sudah menjadi pilihan, ya otomatis saya harus lebih serius dan lebih pembuktian. Karena di sebelumnya mungkin saya gagal dalam arti kata baru setengah jalan, saya belum dapat goalsnya kan. Jadi mungkin saya tinggal cari goalsnya nih di barber apa sih gitu. Nah kalau misalnya ngelihat profesi barber atau tukang cukur kan dari dulu kan masih dianggap remeh nih. Iya betul. Ya, sampai sekarang akhirnya hits gitu kan, orang-orang pada suka ke barbershop. Nah lu sendiri ngelihat profesi barber ini menjanjikan gak sih? Menjanjikan banget. Asalkan misalkan nih yang menjanjikan itu seorang barbernya atau seorang ownernya gitu. Tetapi dua-duanya berkesinambungan ini. Asalkan memang benar-benar yang barber dan ownernya sama-sama
klop nih gitu. Tetapi kalau sama-sama cuma satu yang saling menguntungkan mungkin berat sebelah gitu. Oke. Nah terus gue mau bahas soal anak lo nih. Kenapa? Nah, ada nggak sih keinginan kayak anak lo nih harus mengikuti jejak lo sebagai seorang barber? Kalau gue sih, kalau sekarang kan udah menjadi bapak lah ya, udah mungkin sudah menjadi pelajaran. Gue dulu pernah menjadi anak dan gue juga sekarang udah menjadi bapak. Mungkin kalau untuk pilihan itu balik lagi tergantung kepada anak. Kalau gue cuma untuk menyuruh dia memilih mau jadi apa. Tetapi untuk memasakkan dia harus menjadi mengikuti jejak gue, itu enggak. Karena jangan menyesal di saat akhirnya nanti takutnya karena bapak nih nyuruh saya kayak gini, ternyata saya nggak bisa bahagiain orang tua. Biarlah dia mengalir, apakah dia di seni ataupun dia dikerja di menjadi apapun itu, gua ngikut aja. Yang penting dia enjoy gitu, apalagi laki-laki bro, ya nggak? Gokil. Nah terus kalau misalnya anak lu pengen barber sama kayak lu gitu, apa lu akan belajar bareng kah sama dia apa gimana? Collab kayak gitu ya mungkin lebih bagus, tetapi mungkin pilihan akhir kali. Kayaknya pilihan akhir deh kalau dia memang harus terjun collab sama gua atau main bareng atau gimana, mungkin sudah pilihan akhir. Karena barber tersebut tuh memang harus ada jiwa seni sih, harus ada jiwa seni. Tapi kalau nggak ada jiwanya nggak bisa dipaksakan. Berarti barber emang bukan sekedar pekerjaan biasa aja? Bukan. Jadi pekerjaan barber itu kenapa dianggap orang remeh? Karena balik lagi ke personal orangnya tersebut. Karena dia gimana nih bikin orang agar dia dihargai. Ya otomatis kita harus menghargai diri kita sendiri dong. Gitu. Agar orang mau cukur dengan harga sekian, gimana nih agar barber gua menjadi bagus atau tolak ukurnya udah di atas, gimana? Ya balik lagi ke pengelola atau orangnya tersebut gitu. Nah kalau barber emang pekerjaan seni gitu kan? Iya betul. Dari dulu bahkan sampai sekarang gitu kan. Terus gimana lingkungan keluarga lu ngeliat lu sekarang jadi barber gitu kan? Kan masih banyak orang-orang yang emang nggak ngerti seni. Awalnya dulu gue barber itu sempat ketawa dalam arti kata ketawa bisa nggak gue gitu. Dan juga orang tua atau keluarga atau saudara-saudara yang lain menganggap gue, kok sedangkan udah tamatan kuliah, tamatan ini, tamatan itu, kok menjadi tukang cukur sih? Ya kan? Makanya disitulah gue membuktikan bahwa jangan pernah menganggap remeh seseorang gitu. Jangan melihat casingnya sebelum kita memang benar-benar membuktikan bahwa orang tersebut bisa begitu. Jadi setelah saya ngobrol sama orang tua atau saudara-saudara lain, saya mau kerja nih atau saya mau kursus, oke, tetapi jangan sampai terulang lagi masalah-masalah yang sebelumnya atau jangan stop di tengah jalan. Bila perlu memang benar-benar di-push. Semua orang tua atau saudara, keluarga dan istri support semua dengan kegiatan gue di dunia barber bro. Dukung semua, support semua, alhamdulillah. Makanya gue sampai sekarang gue tetap mempertahankan pilihan gue sampai memang benar-benar goalsnya ada. Jadi ibaratnya dibalik lu yang udah berkarir sekian tahun, betul, banyak orang-orang di belakang yang memang dukung lu kan. Alhamdulillah bro. Asalkan kita memang benar-benar terbuka ya, terbuka dalam arti kata sama keluarga dan sama orang tua, itu memang benar-benar apa yang pekerjaan kita ya selagi kita halal, dan pembuktian dan penjelasan harus memang benar-benar tegas bahwa kita lihat aja ke depan gimana hasil, gimana bentuknya, yang penting saya nggak akan mungkin kecewakan lagi kepada orang tua gitu. Nah terus kalau menurut lu arti profesi dari seorang barber itu apa sih? Arti dari profesi barber itu luas menurut gue ya, tetapi sebuah pekerjaan yang mulia bro. Kalau gue di profesi barber itu
sangat mulia untuk seorang tukang cukur atau seorang barber. Karena kenapa? Megang kepala orang itu nggak gampang gitu. Apalagi untuk yang muslim mungkin kepala manusia itu difitrain. Jadi sedikit banyaknya kita untuk mengapresiasikan atau mengkreasikan hasil cukuran kita itu dengan kepala orang itu, walaupun nggak dibayar apapun, tapi dengan apresiasi karya kita tuh diakui sama teman-teman atau sama customer, itu sudah menjadi kebanggaan terhadap diri kita, bro. Itu sih sebenarnya, dan juga bisa berbagi untuk orang lain gitu, dan bisa berbagi untuk orang lain dan sesama, dan bisa belajar bersama gitu. Tapi kalau kita yang lain-lain mungkin belum, kalau gue ya belum gimana ya, rasa pengen tahu dan rasa bisa di barber itu harus gitu. Jadi luas kalau seorang barber, tergantung dari orangnya tersebut mau mengartikan, memahami apa yang diartikan sama orang tersebut gitu. Kalau gue gitu. Intinya ketika orang mengapresiasi karya lu ya kan, lewat rambut itu nggak ada duanya ya? Nggak ada duanya, nggak terbayar apapun itu, nggak ada nilainya, bro. Selagi dia memang bener-bener suka dengan hasil karya kita, itu sudah di luar dari, nggak bisa dibilang lah gitu. Nah terus karena banyak nih ya anak muda yang pengen jadi barberman gitu kan, atau pengen berkarir di profesi barber, apa sih pesan lu buat mereka nih yang mau mulai menjajaki karir? Pesan gua buat teman-teman yang baru atau baru belajar atau baru mencoba untuk di dunia barber itu, yang pastinya satu, di dunia barber itu nggak bisa pekerjaan yang hanya coba-coba, karena ini sudah menjadi pilihan, dan juga harus jiwanya memang benar-benar ada seninya. Jadi kalau kita nggak ada seni atau nggak ada jiwa mencintai pekerjaan tersebut, mendingan cari pilihan yang lain dulu. Karena pekerjaan barber itu dilihat memang gampang, tetapi kalau kita ada jiwanya pasti gampang. Tapi kalau kita nggak ada jiwa atau seni pun di hati kita itu nggak ada, ya pekerjaan itu sulit, beneran. Jadi untuk yang baru mencoba atau baru belajar atau baru mau cebur, pikir dulu bener-bener matang. Bisa, pasti bisa, tetapi balik lagi ke orangnya. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau memang sudah jebur nih, basah-basah lagi gitu bro. Harapan lu buat dunia barber ya, gimana nih lu melihat sebagai barberman ya? Alhamdulillah, harapan gua untuk barber, terutama saya mengajar di Indo Barber School. Harapan gue ya Indo Barber School bisa jadi platform di terutama di platform di Indonesia. Dan juga harapan untuk teman-teman di barber, selalulah terus mengedukasi terhadap customer yang memang benar-benar perlu konsultasi, itu harus diedukasi agar pekerjaan yang kita miliki itu memang benar-benar dihargai, bukan hanya sekedar mencukur dan menerima duit. Jadi customer tuh perlu edukasi, gitu harapan gua. Dan juga mungkin teman-teman di Indonesia dan seluruhnya, alhamdulillah Indonesia sudah diakui di dunia hasil cukurannya. Jadi jangan takut di dunia barber itu bakalan mundur atau bakalan nggak maju. Insya Allah, karena dunia sudah mengakui Indonesia, pasti kalian bisa, bro. Itu harapan gua. Oke. Thank you Bang Bobby. Oke, sama bro. Mudah-mudahan lo bisa terus mengedukasi orang-orang. Amin. Siap. Mengedukasi customer juga, atau mengedukasi orang-orang yang pengen terjun ke dunia barber. Semoga sukses selalu. Sama-sama bro. Thank you. Ya. Thank you.